Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anton Abdullah STMM, salah satu dosen di Politeknik Penerbangan Palembang, program studi penyelamatan dan pemadam kebakaran penerbangan, program Diploma 3. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan di semester 1 adalah Firefighting Equipment dengan total bobot SKS 4 SKS dengan rincian 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Ditempuh 18 kali pertemuan atau 18 minggu pertemuan dengan 2 minggu pertemuan untuk penilaian, yaitu minggu ke-9 untuk UTS dan minggu ke-18 untuk UAS. Deskripsi mata kuliah saya untuk Firefighting Equipment tersebut adalah pada mata kuliah Firefighting Equipment, mahasiswa atau taruna diharapkan mampu belajar tentang konsep, pengertian, fungsi, jenis, dan prosedur pengoperasian dari berbagai jenis peralatan pemadam kebakaran yang dipakai di udara. Untuk CPMK-nya adalah untuk CPMK dari mata kuliah Firefighting Equipment itu adalah taruna atau mahasiswa diharapkan mampu mengoperasikan peralatan pemadam kebakaran sesuai prosedur. Referensi yang saya gunakan untuk mata kuliah Firefighting Equipment tersebut adalah kebanyakan ada regulasi dari operasional baku dari Kementerian Perhubungan dan internasional penerbangan, yaitu yang pertama adalah Manual of Standard Civil Aviation Safety Regulation 139 volume 4, yang kedua adalah IFSTA untuk IRFS-nya di chapter 8 tentang Rescue Tool dan Equipment, kemudian Firefighter Handbook, dan yang saya mengambil juga dari NFPA untuk sesuaikan dengan peralatan dari jenis peralatan pemadam kebakaran tersebut, seperti NFPA 1801 untuk standar thermal imaging kamera, 1851 untuk standar protective clothing, baju pelindung, untuk 1852 untuk standar SCBA, 1932 untuk fire ground leader, 1936 untuk power rescue tools, dan NFPA 1962 untuk fire hose, standar fire hose, dan seterusnya sampai dengan NFPA 10 untuk portable fire extinguisher. Kemudian CPL dari mata kuliah saya setelah diintegrasikan dari CPMK tersebut, yaitu bisa diintegrasikan sebagai berikut. Untuk pengetahuan sikap, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri S3. Kemudian untuk keterampilan umum, KU1 mahasiswa mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. KU2 mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat, serta mampu berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global. Untuk KU3 mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian. Untuk keterampilan khusus, KK1-nya mahasiswa mampu melakukan pelayanan penyelamatan jiwa dan harta benda dan pemadaman kebakaran pada kecelakaan pesawat udara di bandar udara dan sekitar bandar udara dengan radius kurang lebih 8 km dari titik referensi bandar udara. Kemudian KK3 mampu melakukan pelayanan penyelamatan jiwa dan harta benda dan fasilitas bandar udara sesuai dengan regulasi nasional dan internasional. Kemudian KK3 mampu melakukan pencegahan dan perlindungan atas kejadian insiden dan eksiden yang telah dan atau sedang ditetapkan, menemukan akar masalah, mengusulkan alternatif solusi yang dituangkan dalam bentuk kertas kerja. Kemudian untuk CPL pengetahuan, P1 mahasiswa menguasai konsep, prinsip, metode, dan teknik penerapan prosedur operasional baku dalam pelayanan penyelamatan jiwa, harta, benda, fasilitas bandar udara, dan pemadaman kebakaran pada pesawat udara dan helikopter di wilayah sisi darat, sisi udara, dan wilayah sekitar bandar udara sesuai dengan regulasi yang berlaku. Untuk pengetahuan kedua, pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan atau kebakaran pesawat udara dan helikopter. P3, strategi dan taktik pemadaman kebakaran sesuai kondisi yang terjadi pada waktu bereaksi dalam penanganan kondisi normal dan darurat. Untuk P4, pengoperasian kendaraan fasilitas penunjang pelayanan PKPBK.
Kemudian untuk proses pembelajaran tersebut, metode yang saya gunakan adalah atau kebanyakan adalah collaborative practice learning dan demonstrasi langsung. Tapi saya kolaborasikan dengan project based learning. Untuk demonstrasi langsung biasanya saya menerapkan metode role and play, jadi menerapkan role ya sebagai personel PKPPK di bandar udara, sebagai fireman, asisten fireman, rescue man, asisten rescue man, dan sebagainya dalam penggunaan peralatan pemadam kebakaran penerbangan. Kemudian setiap proses pembelajaran dari minggu ke-1 dan minggu ke-18 sudah tertuang dalam RPS saya, dan di awal setiap perkuliahan saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan dengan taruna atau mahasiswa. Saya mengutarakan roadmapnya, metode saya, RPS saya, dengan aturan main dalam perkuliahan saya sampai dengan penilaian. Nah, untuk penilaian saya terdiri dari terbagi menjadi partisipatif, kehadiran siswa 10%, tugas 10%, kuis 10%, UTS 30%, dan UTS 20% dan UAS 40%. Nah, marilah dari proses pembelajaran ini kita bisa tengok sebentar bagaimana teori pembelajaran di kelas maupun pembelajaran di praktek pada session video berikutnya. Selamat menyaksikan. Lapor karena di PKP Alfa jumlah 3 ada lengkap, siap untuk pembelajaran. Lanjutkan. Mulai pembelajaran hari ini. Doa mulai. Cepat, gerak. Selamat pagi. Alhamdulillah, jumpa lagi sama saya di mata kuliah saya Firefighting Equipment. Di pertemuan minggu ke-13 ini membahas tentang SCBA. Ya, salah satu peralatan pemadam kebakaran kita SCBA. Gimana, sehat semua hari ini? Siap. Ada yang nggak masuk? Masuk semua? Siap hamil, Pak. 1, 2, 3, 4. Oke, 23 lengkap. Oke, materi kita hari ini adalah SCBA. SCBA itu adalah salah satu peralatan yang digunakan dalam operasi pemadaman kebakaran. Oke, kita review sebentar. Ini antrian kita di modul kita penggunaan. Kita ada di mana sih? Kita ada di posisi nomor 5. Oke, di additional. Jadi kita sudah belajar awalnya dari konsep apa itu peralatan pemadam kebakaran, terus kita bahas jenis peralatan kebakaran pertama, fixed fire appliance, kemudian kita lanjut fixed mobile fire appliance, kemudian kita lanjut ke portable fire extinguisher, dan sampailah kita ke minggu ini adalah additional fire equipment. Di additional fire equipment kita juga kemarin sudah belajar selang, tangga, protective clothing. Kita lanjutkan hari ini, khusus minggu ini adalah SCBA. Sub CPMK-nya. Tujuannya ngapain sih kita belajar SCBA atau apa? Di sini. Oke, kalau IQ mensyaratkan standarnya kita mampu mengoperasikan SCBA sesuai dengan standar yang berlaku. Standarnya apa? Standar dari MOS CSR 139 volume 4 sama NFPA 1851. Oke, jadi apa yang kita pelajari di sini? Itu apa? Anda supaya dapat mengoperasikan SCBA. Apa mengoperasikannya? Bagaimana merakit, bagaimana testing, bagaimana downing and doffing. Operasi pemadaman, suhu meningkat, asap, toksik, dan lain sebagainya, sehingga oksigen terbatas akan mempengaruhi kinerja kita dalam operasi pemadaman. Nggak bisa padam nanti, kita bahkan lemas. Makanya kita butuh SCBA. SCBA ya. Apa itu SCBA? SCBA, self contained breathing apparatus. Ya, device, sebuah alat yang digunakan oleh rescue worker, firefighter, and other to provide breathable in IDLH. To provide a breathable air in IDLH. Jadi alat yang digunakan oleh rescuer, firefighter, atau apapun profesi lainnya.
Ya, tenaga kerja tambang yang di pedalaman atau segala macam yang digunakan dalam kondisi IDLH. Menyediakan apa? Breathable air. Breathable air itu apa? Udara bernafas. Udara bernafas. Ya, disiapkan oleh SJBA. SJBA. IDLH itu apa? Immediate danger life and health. Apa itu? Kondisi yang mengancam, kondisi situasi yang mengancam jiwa keselamatan kita. Defisiensi oksigen jelas mengancam jiwa keselamatan si pemakai, maka harus pakai. Ya enggak? Oke, standarnya apa? Selain NA, kalau kita mengacu IQ, kita mengacu MOS kita, CSR kita, itu hanya standar kelayakan, kuantitas, Kalau untuk kualitasnya, standarnya sendiri tentang SCBA itu sendiri itu banyak diatur di NFPA. NFPA kita sudah tahu semua, NFPA itu asosiasi di Amerika Serikat untuk firefighter ya, National Association Protection Association ya. Jadi proteksi ya, asosiasi proteksi kayak gitu semacamnya. Jadi di mana di state standar SCBA ini? Di NFPA 1851. Kalau kita mau belajar SCBA berarti setidaknya kita harus mengetahui sistem pernafasan manusia dong. Slide ini menunjukkan kepada kalian sistem pernafasannya. Nah, saya nggak harus secara jelas, secara detail menjelaskan pernafasan itu seperti apa. Intinya manusia itu ada inhale sama exhale. Ya, haruskan nafas, mengisap, kemudian menghembuskan, inhale dan exhale. Pada proses inhale itu apa yang dibutuhkan? Tuh, gambarnya jelas. Di atmosfer kita tersedia 79% nitrogen dan 21% oksigen. Dari 79 dari komposisi tersebut 79 dan 21% itu kita hisap. Digunakan siapa? Digunakan paru-paru untuk jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Berapa persen dari 21% itu kelihatan? Yang kepakainya berapa? Hanya berapa tuh? Sisanya 17% saat exhale. Berarti hanya 4%. 4% is transferred to the blood to be pumped to the body cell to maintain the life process. Jadi dari 21% yang kita gunakan dari tubuh kita itu hanya 4%. Nah, jangan kemaruk, jangan ngambil banyak-banyak. Oke, dari 4%. Kemudian sisanya 17% itu dihembuskan lagi bersamaan dengan sisa hasil pernafasan kita. Apa 4%-nya? Dari 4% tadi berubah jadi karbon dioksida. Seperti itulah. Ya. Nah, ketika 21% ini menipis di lingkungan atmosfer kita, apa yang terjadi? Under 4%, for example. Contohnya kalau misalnya oksigen itu dalam ruangan ini di bawah 4%, apa yang terjadi? Otomatis sirkulasi tubuh kita sudah nggak, SCBA itu terbagi jadi 4 bagian besar. Nah, masih ingat nggak? Sudah baca modulnya belum? Oke, yang pertama apa? Yang pertama pasti ada tabung, air cylinder. Kemudian ada backplate assembly. Kemudian ada demand valve. Kemudian ada apa? Full face mask. 4 bagian ini akan terakit secara bersama menjadi satu set yang disebut dengan SCBA yang menyediakan breathable air in IDLX. Ada pertanyaan sampai sini? Siap. Siswa Madya Muhammad Fadli izin bertanya. Izin Pak, seperti yang Bapak dijelaskan untuk SCBA, kondisi fisik, kondisi kecemasan itu sangat mempengaruhi ketika kita memakai SCBA. Nah, yang saya pertanyakan Pak, ketika udara itu di dalam SCBA, apakah itu ada yang namanya kadaluarsa? Berapa lama udara itu bisa disimpan di dalam SCBA? Karena kan semakin lama gas atau udara itu disimpan di suatu tabung kan bakal menjadi berbahaya atau tidak Pak? Sekian Pak, terima kasih. Good job, good question. Itu adalah pertanyaan yang paling penting. Makanya di slide awal-awal saya pasti sampaikan itu. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi si pemakai. Kondisi fisik jelas, kondisi fisik dan kondisi mental kan sudah saya jelaskan.
Jelas, benar-benar jelas mempengaruhi. Kelelahan, ingat kalau kita lelah, narik nafas kita juga sudah beda. Berarti efisiensi kita penggunaan SCBA sudah berkurang. Ya kan? Tetap efektif, tetap. Pak, memang kita pekerjaannya seperti itu, Pak. Pemadam kebakaran itu, memadamkan itu pasti effortnya tinggi, fisiknya akan tinggi. Ya memang seperti itu. Jadi kita bagaimana? Fisik kita tetap terjaga aja terus, maintain saja, latihan 1 jam pelaksanaan itu kita nafasnya masih sama kondisi mental, kecemasan segala macam jelas sangat mempengaruhi. Nanti kalau ininya nggak hidup gimana? Terus kalau tiba-tiba udaranya habis gimana? Saya akan seperti apa? Darahnya banyak banget, gelap banget. Saya nabrak sesuatu gimana nanti? Saya kalau kebakar gimana? Itu jelas. Oke. Terus pertanyaan yang ketiga, ada kadaluarsanya nggak udaranya? Bagaimana kualitas udaranya? Kualitas udara ditentukan adalah kualitas yang diambil, udara terbuka yang diambil. Jadi udara yang di situ yang kita ambil. Jadi tempat, lokasi yang menentukan. Sekarang kadaluarsanya ada nggak? Itu kan udara itu ya ada oksidasi tentunya ya ketemu dengan itu. Tapi sejauh mana oksigen itu tidak akan mengalami. Survei sudah membuktikan, di NFPA juga sudah membuktikan bahwa kandungan udara yang sudah dimasukkan ke dalam tabung itu tidak mengalami masa kadaluarsa. Jadi ketika engkau nanti akan di kemudian hari, di zaman entah berantah yang sudah tidak, oksigennya sudah sangat jarang sekali, menemukan satu set SCBA dan masih ada tabungnya, itu sudah menemukan harta karun yang luar biasa kandungannya. Oke, sekarang bagaimana lamanya waktu itu kita bisa menghitung seperti ini. Ada full duration, ada working duration, ada safety time. Jadi SCBA itu terbagi menjadi 3 waktu ini penggunaannya. Nah, jadi managing time, manajemen waktu, pengelolaan waktu dalam penggunaan SCBA ini sangat penting sekali. Full duration seperti apa? Full duration itu kan bisa dicari seperti ini. Volume dikali pressure dibagi 40. Nah, sekian teori kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan untuk kegiatan praktek berikutnya. Be safe, stay alert, look around you, and fun to make other happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ayo, luar biasa. Oke, sesuai dengan sesuai dengan materi kita, minggu ini kita lanjutkan lagi praktek untuk SCBA. Setelah kemarin kita melakukan teori untuk SCBA, kita akan praktek SCBA. Ya, bagaimana merakit, bagaimana testing, bagaimana downing, and bagaimana doping. Itu skillnya, kompetensinya akan didapatkan seperti itu. Ya, nah di depan kalian sudah tampak satu set BA set dalam satu suitcase-nya, dalam satu kopernya. Oke, kita akan melakukan pembagian grup. Nah, nanti satu grup akan langsung siap sedia di belakang BA set-nya. Oke? Oke, baik. Sekarang kita mulai. Siap? Gerak. Skill pertama. Ya, skill pertama adalah bagaimana merakit. How to assembling this BA. Siap. Ya. Saya akan contohkan, nanti kalian akan memperagakan bagaimana merakit. Oke, nah seperti yang kita ketahui bahwa BA set ini ada 4 bagian, dari air cylinder, backplate assembly, demand valve, sama full face mask. Nah ini harus kita rakit menjadi satu bagian yang namanya SCBA yang bisa mensuplai breathable air. Oke, perhatikan, paham ya? Oke, sekarang kita akan rakit ya, aba-abanya pasti seperti ini. Rakit SCBA, siap, mulai. Yang kita ambil duluan apa? Yang kita ambil duluan adalah backplate assembly. Kita tempatkan seperti ini, baru kita ambil tabungnya. Tabungnya kita masukkan ke silinder tabung. Loh, silinder tabungnya kok terbuka. Tar. Oke. Nah, gak apa-apa. Kita masukkan ke silinder tabung. Ini nggak benar ya silinder tabungnya. Terus kita hubungkan seperti ini, ke kiri. Terus hubungkan demand valve ke
medium pressure hose. Kemudian kita ambil full face mask, buka safety-nya. Ini simpan, jangan sampai hilang. Kemudian kita hubungkan demand valve ke full face mask. Dan selesai. Sudah saya tunjukkan semua tadi bagaimana cara assembling, testing, downing, and dumping. Kita akan mulai satu-satu. Kita akan coba satu-satu sampai Anda bisa semua ke skill itu semua. Ya, kita coba dari yang pertama. Bagaimana merakit SCBA. Oke, seluruhnya siap. Gerak. Assembling DBA. Siap. Mulai. Yo, ambil apanya dulu pertama. Ambil backplate-nya, pegang tangan kiri, masukkan tabungnya, kemudian koneksikan tabungnya, konektor tabung ke reducing valve. Ya, bagus. Masukkan. Oke. Sikapnya, kuda-kudanya tetap, attitude-nya tetap ada. Oke, good job. Terus, langkah selanjutnya apa? Ambil demand valve. Oke, koneksikan. Ingat, draftnya kemana arahnya? Ya, terus bisa. Terus langkah selanjutnya apa? Ambil demand valve. Oke. Hubungkan kemana? Ke medium pressure hose. Mana medium pressure hose? Konektornya mana? Oke, ambil. Hubungkan. Rapikan dulu ininya. Kemudian ambil full face mask. Rapikan letaknya. Ambil full face mask. Hubungkan dengan demand valve. Ayo, nikmati, agak cepat. Oke. Kan merakit saja, belum sampai memakai. Taruh dulu. Merakit, sampai merakit selesai. Nggak sampai memakai. Oke. Taruh dulu, siapkan. Nanti berikutnya memakai. Cara penggunaan BAZ. Kita ke skill 2, cara penggunaan BAZ. Downing BAZ. Downing BAZ itu ada dua cara. Overhead di atas kepala sama jaket method. Oke, kita coba yang overhead. Overhead itu seperti apa? Kita lihat seperti ini. Ya, kita mulai. Cara menggunakan BAZ. Downing BA with overhead method. Siap, mulai. Kita ambil langkah. Kemudian kita grab backplate-nya, kita angkat di atas kepala. Overhead itu di atas kepala. Oke. Setelah itu kita ambil ini, kita kencangkan dulu shoulder harness-nya, kita angkat. Oke, baru ke waist belt-nya. Terus cheese-nya. Lalu kita ambil full face mask-nya. Standby operation. Kemudian baru cara memakai full face mask sampai penuh. Oke? Nah, itu cara pertama. Kemudian cara melepaskan. Cara melepaskan gampang saja. Ini kita taruh. Ya, kendorin dulu shoulder harness-nya. Kita tarik nih. Ya, piece-nya jangan lupa kita buka. Terus weight-nya, weight belt-nya kita siapkan untuk pemakaian selanjutnya. Selesai. Bisa? Siap? Bisa. Oke. Selanjutnya, Anda sudah bisa merakit. Kemudian kita akan lanjutkan ke skill kedua, how to downing. Bagaimana memakai, seperti yang saya tunjukkan tadi. Pakai cara yang overhead. Oke, yang overhead. Kalau overhead bisa, nanti yang jaket pasti bisa. Oke, kita lanjutkan. Siap? Gerak. Downing BA. Overhead method. Siap? Mulai. Siap. Oke, langkahnya, kuda-kudanya. Oke, siap. Bagus. Bagus. Ya. Kemudian apa? Tundukkan. Kencengin harness-nya. Benar-benar. Tunjukkan harness-nya. Ya. Terus, waist belt-nya dikunci. Waist belt, ikat pinggang. Waist belt, ikat pinggang dikunci. Ya, kemudian cheese-nya, dadanya, setelah waist belt, dada.
Ini bisa ditarik, set. Nah, oke, baru cheese, dada. Nah, ininya belum berarti. Nunduk lagi. Nah, tarik ke belakang. Angkat ke atas. Ya, tarik ke belakang. Nah, shoulder rest-nya. Aduh, masih belum bisa semua nih, Pak. Oke. Ambil ininya, hubungkan, kalungkan. Full face mask-nya. Ya, kalungkan. Kalau nanti mau memakai, hubungkan dengan konektornya. Ini harus terhubung kalau sudah siap standby. Ya, terhubung, tes. Oke. Ya, siap, ini siap, selesai gitu. Oke. Istirahat itu, buat. Gerak. Oke. Ini sudah, ini prosedur standby ya. Kemudian akan dilanjutkan bagaimana cara masang full face mask. Nanti cara masang full face mask akan kita lanjutkan berikutnya. Yang penting kita sudah tahu dulu bagaimana cara menggunakan B-Asset. Ya, kita akan lanjutkan menggunakan full face mask. Oke, sekarang bagaimana cara melepas? Langsung, sudah, masih ya? Oke, bagaimana cara melepas? Ya, siap, gerak, diving, B-Asset. Siap, mulai. Siap, selesai. Siap, selesai. Istirahat itu buat. Dan. Oke, itulah tadi bagaimana cara penggunaan B-Asset, auto B-Asset. Anda sudah mempraktekkan, tinggal butuh jam terbangnya. Oke, tinggal butuh jam terbangnya. Nanti sehari-hari Anda gunakan, manfaatkan kegiatan praktek berikutnya untuk bagaimana merakit ini, bagaimana menyiapkan ini. Oke, setelah itu tambah jam terbang lagi. Bagaimana cara penggunaannya? Sampai tutup mata pun sudah bisa. Sampai Anda benar-benar jago. Kompetensi dikuasain, dipegang. Ya. Setelah itu bagaimana cara doving? Nah, ketika Anda memakai ini nanti, Anda sudah bisa semua, Anda sudah bisa menyiapkan, Anda sudah bisa menggunakan untuk praktek berikutnya. Kompetensi berikutnya, bagaimana Anda memadamkan nanti, bagaimana Anda masuk ke smoke chamber, evakuasi korban. Anda akan memakai ini. Oke, berarti Anda sudah harus bisa menggunakan ini. Setelah itu, bagaimana Anda melakukan teknik taktik pemadaman api, praktek teknik taktik pemadaman api. Anda harus menggunakan SCBA sebagai pelindung Anda. Oke? Nah, untuk lastri pun demikian. Untuk AEP, Airport Emergency Planning yang kompleksnya lebih besar, Anda juga sudah menggunakannya. Jadi diharapkan nanti setelah lulus dari sini, kompetensi ini sudah Anda dapatkan. SCBA itu sudah berada di genggaman Anda. Apapun mereknya, apapun bentuk type-nya, seperti inilah prinsip kerjanya. Seperti itulah bagaimana mengoperasikannya. Oke? Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Siap. Yuk, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kira-kira seperti itulah penggunaan SCBA. Kuasai lagi, ya. Be safe, stay alert, look around you, and fun to make other happy. Sampai jumpa ke pertemuan minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sekilas tentang pembelajaran saya di pengajaran mata kuliah Firefighting Equipment. Untuk pembahasan salah satu pembahasannya adalah SCBA. Semoga bermanfaat dan ini menjadikan sebuah penilaian untuk eligible shadow saya. Be safe, stay alert, look around you, and want to make other happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.